Selamat siang Mbak Ana dan Mas Syaro. Sebelumnya selamat datang di podcast kami. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang perihal anti korupsi, mungkin dari Mbak dan Mas boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya dari nama lengkap dan background pekerjaan atau perkuliahannya sudah semester mana atau dari kampus mana. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nur Suwatul Farhana. Saya mahasiswi dari IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah, jurusan PKD, semester 5. Kemudian narasumber kedua, Mas Syahro. Perkenalkan, nama saya Syahrul Maqbal. Pekerjaan saya sebagai waiters di rumah makan salah satu di daerah Madiun. Nah, Mbak Ana dan Mas Syahro, kalau ngomongin korupsi kan kita suka mikirnya ke pejabat tinggi atau ke pemerintahan yang mulak-mulak lah ngomongin soal uang negara juga. Tapi apakah memang lingkupnya hanya di sektor pemerintahan saja atau bisa lebih luas lagi dari itu? Kalau menurut saya, soal membahas tentang korupsi itu sangat luas. Bukan hanya tentang uang negara, orang yang berpejabat, atau orang yang berkuasa saja. Korupsi itu juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat kita. Contohnya itu seperti di sekolah, terus di kehidupan sehari-hari kita, terus di lingkungan masyarakat tentang, kan di desa itu ada pemerintah kepala desa seperti itu ya. Ya, itu juga bisa terjadi tindakan korupsi itu. Oh, bila di lingkup individu dan masyarakat kan juga bisa. Kalau menurut Mas Syahro gimana? Menurut saya, tindak korupsi itu juga tidak hanya di pejabat-pejabat saja. Di lingkup pekerjaan juga ada, karena korupsi itu luas ya. Di lingkup kerja itu bisa penyalahgunaan wewenang jabatan yang merugikan karyawan-karyawan lain. Kalau di lingkungan kerja gitu bisa merugikan karyawan lain. Iya, benar sekali. Menurut Mbak Hana dan Mas Syahro kan itu begitu. Menurut kalian, contoh-contoh bentuk korupsi yang ada di sekitar itu yang bagaimana? Kalau saya kan di ruang lingkup sekolah, di kampus. Nah, contohnya itu teman saya itu ada yang nitip absen. Ya, itu sering terjadi karena ternyata itu ya dia cuma pengen bolos dan gak mau masuk kelas gitu. Jadi agar absennya tidak kosong, jadi dia akhirnya nitip absen ke temannya yang masuk ya. Dan Mas Syahro sendiri bagaimana? Di lingkup pekerjaan, bentuk-bentuk korupsi itu dari hal yang terkecil aja ya. Dari hal yang terkecil aja itu datang terlambat, pulang itu lebih awal. Itu korupsi waktu, iya pulang duluan. Itu salah satu dari yang terkecil. Kalau yang agak besar itu bisa memanipulasi laporan keuangan. Kalau saya kan kontennya di rumah makan ya, jadi bisa memanipulasi anggaran laporan keuangan di rumah makan tersebut. Itu contoh bentuk korupsi di lingkungan pekerjaan. Nah, kalau untuk Mbak Hana sendiri kan tadi katanya korupsi di kampus itu nitip absen gitu ya. Kalau di lingkungan kerja kayak penyalahgunaan wewenang, terus kayak korupsi waktu. Nah, menurut Mbak dan Mas sendiri, gimana sih pendapat korupsi di lingkungan kalian itu hal yang wajar apa enggak? Kalau di lingkungan sekolah atau kampus itu sudah menjadi normalisasi. Soalnya itu sudah sering terjadi, ya. Sudah sering terjadi dan tidak ada yang mengingatkan. Dia hanya ingin bolos terus nggak mau masuk, tapi nitip absen. Begitu temennya nggak mau Mbak. Tapi kan itu menjadi hal biasa, soalnya dia ingin menolong terus akhir absennya itu udah kosong gitu loh. Kalau untuk Mas Syahro sendiri gimana Mas? Kalau menurut saya korupsi sudah budaya apalagi di negeri Konoha Indonesia ya. Oh, Konoha. Iya, karena masyarakat menyebutnya Indonesia itu Konoha. Kalau di Konoha itu korupsi itu udah mendarah daging dan sudah budaya dari turun temurun, dari pejabat, karyawan sampai pun dari yang kecil-kecil. Itu sudah mendarah daging dan normalisasi. Karena keseringan, kebiasaan, Ya, lama dinormalisasi. kebiasaan
jadinya dilakukan terus-menerus. Kalau dari yang dibilang Mbak Hana itu kan korupsi waktu ya di lingkup kampus misalnya yang bolos. Kalau dari Mas Syahrot di lingkup kerja lebih luas karena juga ada RT, ada ya apa ya merugikan karyawan lain. Nah kayak kita kan sering ngelihat orang-orang tuh secara nggak sadar melakukan bentuk korupsi. Tapi gimana sih caranya kita menumbuhkan kesadaran diri untuk tidak melakukannya? Kalau di lingkungan kampus sendiri, itu seharusnya ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan, lalu kita introspeksi diri bahwa tindak absen itu tidak baik. Iya emang harus ada yang ngerti sih Mbak. Gak bener ya. Ya soalnya kan itu sudah menjadi hal biasa dan sering terjadi. Gak ada dong sama manusia lainnya yang sering masuk. Iya. Kalau Mas Syahrot gimana? Menurut saya kalau di lingkungan pekerjaan itu kita harus menanamkan prinsip jujur ya. Ya, jujur dan tanggung jawab terhadap itu walaupun pekerjaan saya sebagai waiters, tapi kalau ada kasir atau itu yang memanipulasi laporan keuangan, kita harus berani tegas ya. Itu kan bentuk korupsi. Nah, jadi kita harus tegas dan menanamkan diri jujur, ngomong kalau itu perbuatan yang salah, terus dilaporkan sama bosnya, biar korupsi itu tidak dilakukan lagi. Oh baik. Yang tadi kan membahas tentang kesadaran diri ya. Peran apa sih yang bisa diambil untuk memerangi korupsi? Buat partisipasinya itu ya kita dari introspeksi diri dulu. Ketika ada yang mengingatkan, ya harus introspeksi, tidak boleh kayak ngeyel, menyangka bahwa itu tidak benar, bahwa itu salah gitu. Ya harus sering introspeksi sih kalau soal itu di kampus, dari hal korupsi di kampus itu. Kalau menurut Mas Syahrot sendiri, mungkin ada tanggapan? Ya benar seperti apa yang dikatakan Mbak Hana, ya, kita harus mengingatkan. Juga kita harus menanamkan diri itu yang pertama tadi yang sudah saya katakan, jujur itu ya. Karena di lingkup pekerjaan itu jujur itu harus nomor 1. Iya, prinsip jujur harus nomor 1, jujur, tegas, dan tanggung jawab. Itu. Nah selanjutnya tadi kan membicarakan tentang peran ya Mas. Ya. Nah kalau menurut Mas Danda sendiri, pengaruh korupsi itu yang seperti apa Mas di lingkungan kalian? Kalau di lingkungan kerja ya, kalau di lingkungan kerja itu pengaruh atau dampaknya korupsi itu merugikan karyawan-karyawan lain, Mbak. Karena seperti yang lihat akan ada ya, contoh ada yang korupsi waktu karena itu kenal orang dalam ya, itu korupsi waktu. Jadi Iya, jadi seenaknya sendiri, jadi merugikan karyawan-karyawan lain yang bekerjanya sungguh-sungguh dan disiplin, malah kalah yang bekerjanya sesama yang seenaknya sendiri. Jelas merugikan. kalau Mbak Hana sendiri gimana Mbak tanggapannya? Menurut saya merugikan juga dan kurang baik perbuatan seperti itu karena tidak adil bagi semua mahasiswa yang disiplin masuk tempat waktu, tapi dia hanya saya sendiri nitip absen dan akhirnya dia bolos. Nanti nilainya juga sama, ternyata dia sering nggak masuk tapi akhir nitip absen dia mau bolos, tapi wongnya tak bodoh, nilainya ya api. Nah, kalau dari apa yang dibilang oleh Mbak Hana dan Mas Syahrot itu kan tadi bentuk korupsi di lingkungan sekitaran kita itu kan banyak dan mereka kadang tidak sadar. Jadi gimana caranya kita itu bisa memulai perilaku anti korupsi itu sejak dini? Kalau dari lingkungan kampus sendiri, kita harus bersikap jujur dan berani untuk bicara. Ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan itu terus menerus, kita harus bisa berani berbicara dengan entah itu kesalahan kecil atau kesalahan yang besar. Kalau menurut Mas Syahrot gimana? Kalau menurut saya kita harus punya prinsipnya harus jujur ya, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, dan kita harus saling sama karyawan itu juga saling motivasi. Kalau ada karyawan lain yang itu kita harus berani mengingatkan
karyawan berbuat salah, kita harus berani mengingatkan, berani melapor agar tidak korupsi itu tidak terus-menerus dilakukan ya. Nah, menurut kalian gimana sih caranya untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih peduli lagi soal perilaku anti korupsi? Pertama itu kita harus kalau mengetahui itu kesalahan dan sudah sering terjadi, kita harus saling mengingatkan, memberikan dia kesadaran, memberikan dia pengertian bahwa hal itu salah dan tidak boleh dilakukan asli. Untuk itu kita harus mengajak karyawan-karyawan lain untuk menanamkan jiwa jujur ya, jujur bertanggung jawab itu atas pekerjaan apa yang dilakukan, karena kan di lingkup pekerjaan kan ada aturan-aturan ya kan, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, jadi kita harus dari hal yang terkecil itu menanamkan diri bersikap jujur dan taati peraturan-peraturan yang ada di pekerjaan tersebut. Oke, kalau dari apa yang saya simpulkan, menurut Mbak Hana dan Mas Syahro ini, yang penting kita itu bersikap jujur dan bisa menanamkan perilaku jujur dan bertanggung jawab ini ke sesama teman kita di lingkup kampus maupun karyawan gitu ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Mas Syahro dan Mbak Hana atas kesediaannya untuk hadir di podcast kami. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Kita sharing-sharing ilmu lah ya. Ya. Terima kasih.